Selamat malam Pak Bakti dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS untuk mata kuliah ekonometrik. Di sini saya mengambil data dari Yahoo Finance dengan saham JII. Untuk model yang pertama di sini saya menggunakan regresi model di mana dari JKII ini atau saham JII ini saya mengambil dari tahun 2021 hingga 2020. Yang pertama saya memanggil datanya dari Excel, kemudian saya print menggunakan nama JKII. Kemudian di sini saya mengubah datanya menjadi data frame. Setelah itu saya bentuk plot dengan ts.plot untuk data JKII pada close atau closing. Nah, untuk dari output di atas ini terlihat kurvanya itu grafiknya positif atau naik sehingga bisa dibilang ini stasioner. Kemudian di sini saya melakukan uji stasioner menggunakan ADF, di mana menguji hipotesis nol yang menyatakan bahwa unit root dalam model autoregresif. Yang pertama saya memanggil datanya Excel, kemudian saya print menggunakan JKII 2 dan saya ubah ke data frame. Karena di atas masih dalam bentuk list, maka saya akan mengubah dalam bentuk integer, kemudian saya linear modelkan sehingga menghasilkan untuk koefisien Y-nya 9,57 sekian. Lalu saya melakukan uji asumsi yang pertama menggunakan normalitas dengan partisi 2,2 dan saya plotkan untuk hasilnya output normal Kiki. Di sini titik berada pada sekitar garis linear sehingga dapat dikatakan terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Untuk yang kedua, di sini saya menggunakan heteroskodastisitas. Kemudian saya plotkan dari output residual fitted. Di sini terlihat bahwa data yang ada pada titik ini tidak menyebar, melainkan ada beberapa yang bergerombol. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perbedaan varians residual sehingga ini memenuhi untuk asumsi heteroskodastisitas. Kemudian yang ketiga ada autokorelasi. Di sini saya menggunakan library LM-test, kemudian saya menggunakan DW-test untuk data JKII 2 LM yang sebelumnya saya gunakan. Sehingga di sini terlihat untuk nilai p-value-nya sebesar 0,3977, yang mana nilai p-value ini lebih besar dari nilai alpha 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya pengaruh antara data yang lama dengan data yang baru. Maka bisa dikatakan bahwa asumsi autokorelasi ini tidak ada pada data ini. Kemudian saya mengecek koefisien signifikan dengan summary. Nah, dari output yang di atas ini dilihat bahwa nilainya pada hasil estimate yaitu intercept dan nilai Y ini sebesar 2,45 tambah 9,4557, dimana dengan nilai t-value-nya lebih kecil 2e-16, yang mana ini berarti signifikan karena di sini ada tandanya tingkat signifikannya ini. Nah, untuk kesimpulan dari regresi model ini dapat dilihat bila nilai T lebih kecil daripada alfa 0,05, sedangkan yang di atas ini tadi T-nya sebesar 2e-16, maka H0 ini diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel satu independen terhadap variabel dependen. Kemudian saya menggunakan model yang kedua, exponential smoothing,
dimana ini tuh apabila forecast error adalah positif, yang berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan, maka mode pemulusan eksponensial akan secara otomatis meningkat dengan nilai ramalan. Nah, sebaliknya jika forecast error adalah negatif, berarti nilai aktual permintaan lebih rendah daripada nilai dari ramalan. Maka model pemulusan eksponensial akan secara otomatis menurunkan nilai ramalan. Yang pertama, saya akan mengundang data Excel-nya. Kemudian saya print menggunakan JKII 3 untuk exponential smoothing ini. Yang pertama, saya akan menggunakan metode single exponential smoothing, di mana ini merupakan metode yang digunakan dalam peramalan jangka pendek. Di sini saya membuat data frame karena belum terbentuk data frame-nya. Setelah itu, saya ubah ke bentuk integer karena data di atas tadi masih berbentuk list. Kemudian saya menggunakan library forecast dan dplyr untuk membuat plot dari data DD atau data frame yang di atas pada data closing dengan H sama dengan 10. Dan demikian hasil dari plot forecast for simple exponential smoothing. Untuk metode yang kedua ada Holt-Winters, di mana ini metode prediksi kuantitatif yang digunakan untuk memprediksi data tren dan musiman. Nah, di sini saya menggunakan data yang tadi JKI 3 dengan dilogkan menggunakan data closing dan saya print menggunakan SS. Kemudian di sini karena ada data yang bersifat MA atau IMF, maka saya akan merubah data SS tersebut menjadi 0. Kemudian di sini saya menggunakan Holt-Winters dengan saya print ke HWR dengan data SS di mana betanya false dan gamanya false. Kemudian ini outputnya dengan koefisien sekian dan alpha 0,9. Kemudian untuk peramalannya menggunakan forecast dari data HWR dengan H sebesar 10. Nah, untuk mengecek akurasinya ini saya hanya dapat melihat dari SSE data HWR dengan sejumlah 0,012. Dan saya melihat plot di sini. Plot ini terlihat bahwa data yang muncul pada nilai SSE ini dan pada metode pemulusan dengan nilai lambda sebesar 0,1 ini memiliki nilai akurat yang jauh lebih kecil sehingga dapat dinyatakan metode ini lebih baik. Dan untuk metode yang kedua ada double exponential smoothing, di mana ini adalah metode yang paling luas digunakan untuk menentukan persamaan tren data pemulusan kedua melalui proses smoothing. Yang pertama di sini saya menggunakan data SS tadi yang di atas dengan gamma false, beta false dengan alpha 0,1 dan saya plotkan. Kemudian di sini saya membuat peramalan forecast dari data DAS dengan H sebesar 10. Kemudian saya mengecek nilai akurasi. Untuk data ini hanya ada SSE, di mana nilai SSE sendiri adalah 0,038. Dan saya plotkan. Nah, dari output yang muncul pada tingkat akurasi terlihat bahwa data itu hanya dapat memunculkan nilai SSE pada metode DES dengan nilai lambda sebesar 0,1 dan gamma sebesar 0,1. Ini memiliki nilai akurat yang jauh lebih kecil sehingga dapat dinyatakan bahwa metode ini lebih baik. Nah, untuk menarik kesimpulan, saya membandingkan untuk nilai SSE pada single eksponensial dan double eksponensial, di mana untuk yang single 0,01 dan yang double 0,03. Sehingga metode yang double exponential smoothing ini memiliki nilai yang lebih kecil.
dengan lambda sebesar 0,1 dan gamma sebesar 0,1, sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk metode yang lebih baik adalah metode yang single eksponensial dengan 0,01, di mana menggunakan lambda sebesar 0,1, sehingga ini adalah metode yang lebih baik untuk digunakan. Kemudian ada model yang terakhir, yaitu ARIMA. Dengan ARIMA ini saya mengimpor data sendiri untuk data JKII closing. Dan karena datanya belum bentuk data frame, saya mengubah ke bentuk data frame. Dan ini adalah summary dari TS data atau JKII. Kemudian saya melihat di sini untuk plot dari JKII, terlihat plot ini positif karena ke arah kanan naik. Dan di sini juga saya menggunakan data JKII yang variabelnya difference. Dan dilihat dari output grafik ini bahwa datanya tuh stabil. Jadi dapat dilihat dari kedua plot JKI ini, grafik yang dihasilkan cenderung arahnya naik. Namun pada plot kedua terlihat grafik lebih stabil dan bergerak pada sumbu horizontal, sehingga ini merupakan stasioner. Nah, setelah itu saya akan menguji stasionaritas. Yang pertama, Dickey-Fuller Test for Variable, di mana ini adalah pengujian yang dilakukan terhadap data deret waktu untuk mengetahui apakah data deret waktu ini stasioner atau tidak. Saya menggunakan library TS series dan saya melakukan pengecekan uji menggunakan adf.test dari data JKII, sehingga dapat dilihat dari output ini nilai p-value sebesar 0,4412, yang mana nilai p-value ini lebih besar daripada nilai alpha, sehingga tidak stasioner. Kemudian untuk ADF test for different variable, di sini masih sama, saya menggunakan ADF test diff dari data JKII, dan untuk nilai output p-value-nya sebesar 0,01, di mana ini nilainya lebih rendah dari nilai alpha, sehingga dapat disebut data ini sudah stasioner. Kemudian saya melanjutkan uji stasioner ini akan diidentifikasi model. Yang pertama menggunakan ACF dan kedua menggunakan PCF. ACF ini apa? ACF ini untuk mengukur korelasi antara pengamatan dengan jedaka, sedangkan PACF ini mengukur korelasi antara pengamatan dengan jedaka dan dengan mengontrol korelasi antara dua pengamatan dengan jeda kurang dari K. Di sini saya menggunakan untuk mempartisi 2,1 dari grafik, dan untuk yang atas itu dari ACF dan yang bawah PACF dari data difference JKII. Nah, dari dua partisi di atas itu terlihat bahwa ada beberapa lag yang melewati batas yang strip-strip ini dan tidak stabil. Kemudian di sini saya menggunakan library forecast untuk tes dengan ARIMA pada order 1,1,0 untuk ARIMA 1 dan saya sumarikan. Kemudian saya menggunakan ARIMA kedua dengan order 0,1,0 dan saya sumarikan. Kemudian saya menggunakan ARIMA ketiga dengan order 1,1,1 dan saya sumarikan. Dan untuk ARIMA yang keempat saya menggunakan order 0,1, 0,2. Dan untuk ARIMA yang terakhir, ARIMA kelima, saya menggunakan order 2,1,0 dan saya sumarikan. Nah, dari itu saya menggunakan library LMTest untuk cek koefisiensi dari ARIMA 1.
sampai arima ke-5. Nah, dari output graph test arima 1 hingga arima 5 ini dapat dilihat dari nilai masing-masing P. Untuk arima 1 ini tidak signifikan, arima kedua nilai P-nya tidak signifikan, arima ketiga ini nilai signifikan hanya di MA1, untuk arima 4 ini signifikan untuk MA2, dan untuk arima kelima ini signifikan pada AR2. Setelah itu saya menggunakan arima keempat dan arima kelima saja untuk melakukan diagnostic checking pada arima 4 dan 5 menggunakan TS-Diag. Dan ini outputnya. Nah, pada output ACF of radial arima ini, yang tengah, semua leg ini berada pada bawah garis. Hanya saja untuk leg 1 di sini dan leg 10 ini ada melewati batas garis. Dan untuk output p-value for Jung-Box statistik semua berada pada garis batas. Kemudian saya cek untuk tes diag arima kelima. Untuk AFC of residual ini semua di bawah garis kecuali leg pertama. Dan untuk p-value-nya masih sama, semua titik berada di atas garis. Selanjutnya saya akan menguji nilai tengah terhadap residual pada setiap model. Untuk arima keempat menggunakan t-test dengan alternatif two-side. Dan untuk arima kelima masih sama. Nah, dari output di sini dilihat untuk nilai p-value-nya sebesar 0,3411 untuk arima keempat, dan untuk arima kelima ini 0,36, di mana ini melebihi nilai alpha sebesar 0,01. Kemudian saya menggunakan library Steiger untuk arima 3, 4, dan 5. Dan dapat dilihat di sini untuk output dependent variable terlihat pada arima yang ketiga di sini hanya signifikan pada MA1 sebesar min 0,68. Pada arima keempat di sini yang 2 signifikan untuk MA2 sebesar 0,23. Dan untuk arima kelima hanya signifikan pada AR2 sebesar min 0,27. Setelah itu saya mengecek akurasi dari arima 4 dan 5. Nah, hasil ini dapat dibandingkan bahwa nilai arima 5 pada ME, RMSE, MAE ini lebih kecil daripada arima 4. Sehingga saya menggunakan arima 5 dengan ordo 2,1,0 yang saya pilih. Kemudian saya melakukan prediksi data dengan 6 periode ke depan. Yang terakhir, pendapat pribadi saya untuk 3 metode atau model dari regresi, eksponensial, dan arima ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dapat dilihat bahwa untuk metode atau model eksponensial dan arima ini jauh lebih baik dan lebih detail dalam memvisualisasikan dan menganalisa data. Jadi saya mengambil data kurun waktu yang pendek, dan arima ini tuh memiliki metode yang lebih baik untuk menganalisa datanya. Kemudian untuk eksponensial ini saya juga membaca
membantu saya dalam menganalisa data yang stabil. Dengan demikian, metode tersebut dapat membantu dalam meramalkan suatu strategi yang akan datang di masa depan. Demikian presentasi hasil UAS dari saya. Terima kasih.